Kali ini kita pelajari mengenai neraca massa. Apa itu neraca massa? Bahwa neraca massa adalah perincian dari jumlah bahan yang masuk, bahan yang keluar, dan terakumulasi di dalam sebuah sistem. Jadi totalnya atau akumulasinya itu adalah bahan yang masuk atau input dikurangi bahan yang keluar atau output ditambah dengan generasi bahan yang tergenerasi dan bahan yang terkonsumsi, semuanya di dalam sebuah sistem. Prinsip neraca massa bahwa neraca massa atau neraca bahan merupakan penerapan hukum kekekalan massa terhadap suatu proses atau pabrik. Hukum kekekalan massa adalah massa sebelum dan sesudah reaksi tetap. Massa ini tidak berubah dan tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Contohnya adalah orang ini. Kita melihat orang ini, maka orang ini adalah suatu sistem. Dan yang melihat atau di sekitar orang ini adalah suatu lingkungan. Sistem, ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup itu apabila suatu wadah ditutup. Di sini tidak ada perpindahan material, tetapi hanya terjadi perpindahan energi saja dari sistem ke lingkungan. Maka kalau ini air panas, maka uapnya tidak bisa keluar, tetapi panasnya bisa kita rasakan. Sistem terbuka berarti ada material yang masuk dan keluar. Kalau ini ada air panas, maka ada uap yang keluar ke lingkungan. Panasnya pun bisa kita rasakan, berarti perpindahan energinya pun bisa kita rasakan. Kemudian kita harus tahu namanya batch process atau proses batch. Apa itu proses batch? Selama proses berlangsung tidak ada aliran masuk dan keluar, sehingga akan ada akumulasi di dalam suatu sistem. Jadi prosesnya adalah umpan masuk, diproses dan keluar. Selesai. Maka sistem ini contohnya adalah alkohol, urea, formaldehid dan sebagainya. Berbeda dengan proses continuous. Selama proses berlangsung ada aliran masuk, keluar, sehingga tidak ada akumulasi dalam suatu sistem saat steady state. Berarti saat proses berlangsung ada yang masuk, ada yang keluar. Contohnya adalah minyak bumi, industri skala besar. Nah, ini memiliki keuntungan di dalam continuous proses, yaitu pengendaliannya mudah. Steady state proses, semua kondisi terhadap waktu meliputi temperatur, tekanan, bahan, massa bahan, laju alir itu selalu tetap. Contohnya di sini masuknya adalah 100, keluarnya adalah 100. Unsteady state process, yang mana tidak semua kondisi dalam keadaan konstan atau tetap. Masuknya laju alir 100 lb per menit, keluarnya hanya 90 lb per menit. Kita akan belajar mengenai neraca massa tanpa reaksi kimia. Kita ketahui rumus dari neraca massa adalah akumulasi sama dengan input kurangi output ditambah generasi dikurangi konsumsi. Generasi dan konsumsi ini terjadi karena adanya reaksi kimia. Kalau tidak ada reaksi kimia, maka sama dengan nol.
Sehingga neraca massa tanpa reaksi kimia rumusnya adalah akumulasi sama dengan input kurangi output. Inputnya berapa, proses, kemudian outputnya berapa. Itu adalah neraca massa tanpa reaksi kimia. Langsung kita ke soal. Yang pertama, proses mixing. Di laboratorium hanya tersedia larutan HCl 5% dan larutan HCl 25%. Seorang praktikan akan mencampur atau proses mixing 500 gram HCl 5% dengan 300 gram larutan HCl 25%. Berarti inputnya adalah HCl 5% 500 gram dan HCl 25% 300 gram. Maka keluarnya adalah yang ditanyakan, yaitu komposisi dan jumlah HCl yang didapat. Ini keadaannya adalah steady state. Jadi menggambarnya atas adalah jumlahnya, bawah adalah persentasenya. Kemudian dilengkapi datanya, ditambahkan dengan H2O 95%. Dari mana? Karena HCl 5% maka H2O 95%. HCl 25% maka H2O nya 75%. Maka ini yang dicari. Bisa juga dibuat tabel neraca massa. HCl 5%, H2O 95%, neraca totalnya 500. Ini 25%, 75%, maka totalnya 300, outputnya belum diketahui. Maka untuk menyelesaikan berapa HCl total dan fraksinya, dibuat neraca massa. Ada dua neraca massa, yaitu neraca massa total dan neraca massa bagian. Neraca massa total berarti buat totalnya. Atasnya ini 500 ditambah 300 F2 sama dengan F3. F3 nya adalah 800. Neraca massa bagian berarti miliknya HCl dan H2O. Karena ini yang dicari adalah HCl-nya, maka kita buat HCl aja, yaitu 5% kalikan 500 tambah 25% kalikan 300 sama dengan persen HCl dikalikan dengan F3, yaitu 800. Maka 25 tambah 75 sama dengan persen kalikan 800, maka persen sama dengan 100 bagi 800 sama dengan 0,125 sama dengan 12,5%. Jadi total HCl nya adalah 800 gram dengan fraksi 12%. Ini bisa dilengkapi dengan neraca massa seperti ini. Kemudian proses distilasi. 100 kg per jam campuran benzen dan toluen yang mengandung 50% benzen dipisahkan menggunakan distilasi menjadi dua fraksi. Jadi masuknya adalah 1000 kg per jam, totalnya terdiri dari benzen 50%, maka kita harus tahu toluennya adalah 50%. Laju alir massa B pada aliran atas adalah 450 kg per jam. Sedangkan yang bawah toluennya adalah 475 kg per jam. Yang ditanyakan adalah komponen B pada produk bawah dan komponen T pada produk total. Yang ditanyakan T-nya. Kemudian F3, bensinnya belum tahu, toluennya adalah 475 kg per jam. Ini miliknya toluen, tidak miliknya total ini. Bisa dibuat neraca massanya, tabel neraca massa, kemudian bisa juga langsung ke perhitungan neraca massa. Neraca massa totalnya berarti FFF. Di sini F1 1000, F2 tidak tahu, F3 tidak tahu, berarti informasinya belum komplit, maka bisa ditinggalkan terlebih dahulu. Kemudian neraca massa bagian B
yaitu 50% kali 1000 sama dengan 450 tambah berapa? B-nya 50. Toluen berarti 50% kali 1000 ditambah T-nya tambah 475, maka T-nya 25. Maka produk B-nya 50, toluennya adalah 25. Oke, silakan bisa berlatih terus mengenai neraca massa. Hari ini kita pelajari tentang neraca massa destilasi. Permasalahan yang pertama, bahwa 100 kg per jam campuran bensin dan toluen mengandung 50% bensin dipisahkan menggunakan destilasi menjadi dua fraksi. Di sini inputnya adalah 1000 kg per jam campuran bensin dan toluen. Bensinnya adalah 50%, jadi toluennya adalah 50%. Laju alir B pada aliran atas ini adalah outputnya. Aliran atas mengandung bensin 450 kg per jam. Sedangkan aliran bawah mengandung toluen 475 kg per jam. Tentukan laju alir komponen B pada produk bawah dan komponen T pada produk atas. Diagram proses dari destilasi seperti ini. Berarti ini harus digambarkan. F1-nya ada 1000 kg per jam, bensinnya 50%, toluennya adalah 50%. Nah, di sini F2 di keluarannya F2 tidak diketahui, tapi bensinnya diketahui, toluennya tidak diketahui. Sementara outputnya produk bawah F3 tidak diketahui, bensinnya tidak diketahui, toluennya malah diketahui. Tentukan toluennya produk atas dan bensinnya produk bawah. Maka yang pertama ada neraca massa total. Neraca massa total berarti totalnya yang atas, F1 sama dengan F2 ditambah dengan F3. Karena F1 diketahui, F2 tidak diketahui, dan F3 tidak diketahui, maka neraca massa total ini tidak dapat diselesaikan. Maka dibiarkan saja. Kemudian neraca massa bagian bensin dan bagian toluen. Bensin inputnya 50% kalikan 1000 sama dengan 450 ditambah dengan bensinnya belum diketahui. Maka 500 tambah 450 ditambah bensinnya adalah 50 kg per jam. Sedangkan toluennya adalah 50% kalikan 1000 sama dengan toluen ditambah 475 kg per jam. Toluennya sama dengan 25. Maka produk atas toluen itu ada 25 kg per jam. Produk bawah dari bensin ada 50 kg per jam. Jadi secara pemikiran bahwa bensinnya awal itu 500, bensinnya akhir atas 450 ditambah bensinnya bawah yaitu 50. Kalau toluen berarti 500 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 475. Contoh yang kedua, yang B. Maka kita buat neraca massa totalnya dulu, yaitu F1 100 sama dengan F2 ditambah F3. Ini belum bisa dikerjakan karena
Ada dua variabel yang belum diketahui. Kemudian neraca massa alkoholnya, ini alkohol, yaitu alkohol input sama dengan alkohol output. Ini B, silakan diganti dengan alkohol. Ganti dengan A ya. Ini A. Ini diganti dengan A. Al. Karena ini air, berarti AI. Alkoholnya adalah 30% dikalikan 100% sama dengan 80% kali F2 ditambah 5% kalikan F3. Jadi 30 sama dengan 0,8 F2 tambah 0,05 F3 ini sebagai persamaan 1. Kemudian 70% ini miliknya air, maka ini neraca massa AI atau air. 70% kali 100% sama dengan 20% kali F2 ditambah air 95% kali F3. Hasilnya 70 sama dengan 0,2 F2 plus 0,95 F3, ini persamaan 2. Ini bisa kita selesaikan dengan eliminasi dan substitusi di pelajaran matematik. Jadi persamaan 1, persamaan 2. Hilangkan salah satu variabel dengan membuat salah satu variabel itu menjadi sama. Misalnya yang pertama kalikan 1, persamaan 2 kalikan 4. Hasilnya adalah, kalau ini 1 berarti 30 kali 1 30, 0,8 kali 1 0,8, dan 0,05 kalikan 1 berarti 0,05. Kalau 4 berarti 70 kali 4 280, 0,2 kali 4 0,8, 0,95 3,8 F3. Ini kurangi, berarti ini min 250, 0,8 min 0,8 habis, 0,05 dikurangi 3,8 sama dengan min 3,75. F3 sama dengan 250 dibagi 3,75, hasilnya 66,7 kg per jam. Maka ini bisa dinaikkan atau digunakan untuk mencari F2. F1 tambah sama dengan F2 tambah F3. 100 sama dengan F2 tambah 66,8, maka F2 sama dengan 33,3 kg per jam. Jadi laju alir bagian atas F2-nya adalah 33,3 dan F3-nya atau output bagian bawah adalah 66,7 kg per jam. Dalam presentasi ini kita pelajari cara penentuan neraca massa pada proses evaporasi. Kita ulangi lagi, apa itu evaporasi? Bahwa proses evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan fluida cairan menjadi uap. Alatnya adalah evaporator. Penguapan itu merupakan suatu pemisahan termal, berarti pemisahan dengan menggunakan suhu, bertujuan untuk memisahkan pelarut dari larutan menghasilkan solusi atau larutan yang lebih pekat. Berarti proses penguapan atau evaporasi tujuannya adalah untuk memekatkan suatu larutan sehingga larutannya dari encer menjadi lebih pekat. Contohnya penguapan proses solusi konsentrat natrium hidroksida, natrium klorida, gliserol, dan perekat.
Untuk menentukan neraca massa, maka kita harus pahami dulu diagram proses dari evaporasi. Di sini perlu diingat bahwa evaporasi ini adalah masuknya adalah suatu larutan cair dengan persentase Zx, kemudian dan airnya berapa, kemudian diuapkan. Dan kalau ini pelarutnya air, berarti airnya nanti yang teruapkan adalah 100%. Berarti yang keluar itu adalah pelarut 100%. Jumlahnya adalah F2. Kemudian yang tinggal adalah Zx, kemudian dan air. Jumlah totalnya adalah F3. Dari hal ini masuknya adalah Zx di F1, keluarnya hanya di F3 saja. Tetapi air masuk di F1, kemudian keluar di F2 dan keluar di F3. Dari hal ini neraca massa totalnya masuknya hanya F1, keluarnya adalah F2 dan F3. Kemudian neraca massa bagian yang pertama adalah neraca massa Zx, mana yang ada Zx-nya. Yang ada Zx-nya adalah F1 dan F3. Maka neraca massa Zx adalah persen Zx 1 kalikan F1 sama dengan persen Zx3 dikalikan F3. Kemudian neraca massa air yaitu persen air 1 kalikan F1 sama dengan 100% kalikan F2 ditambah persen air 3 kalikan F3. Ini yang perlu dipahami. Kemudian per jam, masuknya 200 kg per jam. Tentukan kecepatan massa uap air yang terbentuk, berarti uap air yang keluar berapa. Berarti masuknya adalah larutan gula encer 200 kg per jam 10%. Kemudian keluarnya adalah gula pekat 30%. Kemudian yang keluar di atas itu adalah uap air. Berapa? Ini bisa dicari. Yang pertama dengan menentukan diagram prosesnya. Diagram prosesnya berarti F1-nya adalah 200 kg per jam. Kemudian Zx-nya tadi 10%, maka airnya 90%. Ini totalnya 100%. Yang ke atas airnya 100%. Yang ke bawah Zx-nya 30%, airnya otomatis 70%. F3-nya belum diketahui. Karena yang diketahui hanya masuk Zx 10%, keluarnya adalah 30%. Maka neraca massa totalnya yaitu F1 sama dengan F2 plus F3. 200 sama dengan F2 plus F3. Jadi ini belum bisa digunakan karena ada dua variabel yang belum diketahui. Kemudian neraca massa Zx yaitu persen Zx1 kali F1 sama dengan persen Zx3 kalikan F3, sehingga 10% kalikan 200 sama dengan 30% kalikan F1, sehingga 10% kali 200 sama dengan 30% kali F3. Ini 20 sama dengan 0,3 kali F3. F3 nya sama dengan 20 bagi 0,3 sama dengan 66,67 kg per jam.
Kemudian neraca massa airnya berarti 90% kali F1 yaitu 200, 90% kali 200 sama dengan 100% kali F2 ditambah 70% kali F3. F3 tadi 66,7 kg per jam. Sehingga 180 sama dengan F2 tambah 46,69. F2-nya sama dengan 180 kurangi 46,69. F2-nya sama dengan 133,31 kg per jam. Maka air yang menguap itu kecepatannya adalah 133,31 kg per jam. Di mana produk berupa larutan pekat dan uap air. Diketahui awalnya 25%, kemudian menjadi 90%. Bila laju produk pekat 900 kg per jam, ini adalah F3. Sehingga laju produk larutan pekat berarti awalnya berapa? Bisa dicari. Demikian pembahasan dari neraca massa evaporasi.